Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Renita Dwi Amelia dengan NPM 223.101.1100. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai materi evolusi teori manajemen. Pada perkembangan teori manajemen, di dalamnya terdapat 3 aliran, yaitu 1. Aliran klasik yang terdiri dari manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. 2. Aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. 3. Aliran manajemen modern. Nah, yang pertama adalah aliran manajemen ilmiah. Pada aliran ini menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun, untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Di dalam aliran manajemen ilmiah ini, terdapat 3 tokoh yang diantaranya yaitu 1. Frederick E. Taylor, yang menerangkan bahwa pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan setiap tugas. 2. Henry L. Gann, yang memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus, mencatat kemajuan pekerja, dan dilakukan secara terbuka, serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan Gann. 3. Frank B. dan Lillian M. Gilbert, yang mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja, perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Kelemahan aliran manajemen ilmiah ini adalah mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpan balik. Selanjutnya adalah teori organisasi klasik. Teori ini menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Tokoh diantaranya yaitu 1. Henry Fayol, yang menerangkan bahwa manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Beliau juga mempunyai 14 prinsip manajemen yang diantaranya yaitu pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual, imbalan, sentralisasi, hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korps. 2. Max Weber, yang mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. 3. Mary Parker Follett, yang menerangkan bahwa manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. 4. Chester E. Bernard, yang menerangkan bahwa orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Tetapi, dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individualnya masing-masing. Teori yang kedua adalah teori behavioral. Teori ini menerangkan bahwa aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik yang tidak berhasil yang mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Tokoh-tokoh diantaranya yaitu 1. Elton Mayo. Elton Mayo menerangkan bahwa pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitasnya. 2. Abraham Maslow. Ia menerangkan bahwa kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Dan yang ketiga,
Douglas MC Gregor, yang menerangkan bahwa teori X merupakan pandangan tradisional tentang motivasi yang pada dasarnya pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Sedangkan teori Y merupakan pekerja atau orang yang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu kebutuhan dasar 1, kebutuhan dasar 2, kebutuhan dasar 3, kebutuhan dasar 4, dan kebutuhan dasar meta. Yang ketiga adalah aliran manajemen modern. Pada aliran ini memiliki dua jalur. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Jalur kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Dan 4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia II yang sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut aliran kuantitatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.